apakah ini adalah sebuah kata-kata permintaan maaf yang tulus? Jawabannya adalah bukan. Ini adalah sebuah pertunjukan. Tuntutan netizen hanya satu, copot Sarwenda sebagai brand ambassador atau mereka akan melakukan gerakan massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Eka TV, guys. Oke teman-teman, gimana kabar kalian? Pastinya semoga kalian diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran segala urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, seperti biasa kali ini info viral dan heboh seputaran Jabar dan daerah lain, guys. Langsung aja berikut selengkapnya, langsung kita gaskan and play. Dibongkar ku aing aya kabeh. Hidup cangcut. Nah, kan langsung diulti oleh pakar ekspresi, dia tidak tulus minta maaf, cuma drama hanya menjaga citra di depan publik. Boykot si Wendo dan CEO Mokondo, netizen dilawan. Mampus katanya, bos. Ini gue cuma baca nih. Jelas kalau ditanya apakah yang disampaikan oleh tulus sebagai permintaan maaf, jawabannya tidak. Kenapa? Permintaan maaf yang tulus itu perlu memenuhi tiga hal. Apa? Syaratnya dia. Yeah. Dia perlu menyebutkan secara spesifik kepada siapa dia minta maaf. Dan kepada siapa dia minta maaf, yang disindir siapa? Apakah si A, si B, si C, apa mantan suami, apa itu misalnya? Apakah disebut? Jawabannya tidak ada. Tapi kayaknya. Jadi kalau ditanya sekali lagi, apakah ini adalah sebuah kata-kata permintaan maaf yang tulus? Jawabannya adalah bukan. Ini adalah sebuah pertunjukan untuk menjaga citra dia di hadapan banyak orang. Apakah penggemarnya yang jadi target lebih banyak ya, sesuai dengan pola yang ditampilkan oleh dia. Jadi buat saya sekali lagi, maaf, tetapi permintaan maaf yang lebih baik sebetulnya bisa dilakukan. Tapi kebetulan tidak. Nah, ini kata pakar apa nih? Ekspresi, bos. Pakar ekspresi menyoroti bahwa permintaan maaf yang dilontarkan itu kagak tulus katanya, karena kagak menyebutkan siapa objeknya. Dalam hal ini si A lah, si B lah, si C lah, itu yang dimaksud. Dan hanya untuk menyelamatkan dirinya, citra dirinya di hadapan netizen yang maha kuasa. Video berdurasi beberapa detik saat kata tersebut terucap langsung diciduk oleh netizen, disebarluaskan dan seketika menjadi viral di platform TikTok dan YouTube Short. Netizen merasa sangat syok dan tidak percaya. Cita anggun, penyabar dan santun yang melekat pada dirinya selama belasan tahun runtuh berkeping-keping. Netizen merasa seolah-olah terkena prank oleh citra palsu yang selama ini ditampilkan di depan layar. Tak butuh waktu lama, sebuah video klarifikasi resmi akhirnya diunggah oleh sang artis. Dalam video tersebut, Sarwenda terlihat menangis sesekukan, menyampaikan permohonan maaf yang mendalam kepada publik, para penggemar, serta seluruh pihak yang merasa tersakiti oleh ucapan kasarnya saat live. Dia mengakui kehilafannya dan berjanji akan memperbaiki diri. Namun antara meredakan amarah, video air mata tersebut justru dibaca secara sinis oleh netizen. Di berbagai platform media sosial, khususnya TikTok, narasi mengenai the power of netizen benar-benar berwujud nyata. Isu mengenai pemutusan hubungan kerjasama secara sepihak atau tindakan cancel massal dari berbagai produk kini menjadi bola salju yang menggelinding liar dan semakin membesar setiap jamnya. Gerakan boykot ini secara spesifik mulai menyeret brand-brand besar yang menjadikannya sebagai ikon produk. Salah satu nama yang paling gencar disebut dan diserbu netizen adalah Npure, brand skincare bekal ternama yang selama ini dikenal sangat selektif dan memiliki reputasi bersih. Akun media sosial resmi Npure langsung dibanjiri oleh komentar netizen yang mendesak manajemen untuk segera mengambil tindakan tegas. Tuntutan netizen hanya satu, copot Sarwenda sebagai brand ambassador atau mereka akan melakukan gerakan massal untuk beralih ke produk skincare kompetitor. Narasi yang berkembang di kalangan akun-akun gosip TikTok menyatakan bahwa proses review kontrak kerjasama kini sedang berjalan sangat ketat di tingkat internal manajemen brand. Beberapa proyek iklan dikabarkan sengaja ditunda penayangannya dan wajah sang artis perlahan mulai dikurangi porsinya dari media promosi utama demi meredam kemarahan netizen yang belum juga surut. Kehilangan status sebagai brand ambassador dari merek-merek sekelas Npure dan Telly jelas akan menjadi pukulan finansial yang luar biasa telak. Aduh, produk ternama mulai mempertimbangkan bagaimana the power of netizen. Ketika yang maha netizen ini memberikan boykot massal, ya pasti ketakutan, bos. Kalian tahu sendiri, sebenarnya netizen itu nggak muluk-muluk sih, cuma pengen ya berperilaku baik lah gitu loh. Kalau sebagai public figure itu, emak-emak ini beri tanggapan soal transferan 200 juta yang lagi booming. Apa nih? 200 juta Sarwenda. Kenapa Sarwenda? Sarwenda ini menghina Ruben, kasihan. Kasihan. Menghina Ruben? Iya, enggak Up to date banget ini emak-emak, bos. Marah-marah. Siapa marah-marah? Sarwenda paling. Enggak, maksudnya diberhentiin dalam apa tuh? Bentuk apa tuh? Ruben ini kan transfer. Transfer. Uang biaya anaknya 200 juta. Ruben transfer 200 juta gitu loh, transfer. Diberhentiin sudah 6 bulan, marah-marah. Anaknya yang mana? Yang Petro apa? Enggak, veteran ikutan. Veteran apa, mak? Veteran apa maksudnya? Veteran aduh, veteran TNI Polri maksudnya. Veteran ikut Ruben. Veteran Peto ikut Ruben. Veteran Peto. Dikasih 200 juta mencak-mencak.
Nggak tahu ini emak-emak ini emang up to date banget kok tahu gitu loh. Masalah 200 juta, masalah yang booming ini selebritis itu gitu loh bos. Katanya veteran peto. Veteran peto katanya bos. Peramal ini mengatakan jika permintaan maaf Sarwenda hanya ingin selamat dari cancel culture, boykot. Aduh ini, apakah itu adalah sebuah trik? Nah kita lihat Jadi menjadi selamat. Di sini ramalannya ada bos. orang sedang megang tongkat kakinya, maksudnya tongkat di bawah. Jadi dia sedang mencari selamat di sini. Bahwa mungkin ya dia tahu ya, maksudnya resiko kedepannya akan seperti apa. Iya. Dan jujur ya, maksudnya kita juga di apa namanya dengan zaman sekarang ini kita agak ngeri ya dengan apa statement-statement daripada netizen sendiri sebenarnya. Jadi netizen ini powernya kuat banget. Tapi ya terlepas dari betul. itu intinya banyak juga netizen yang support Sarwenda kok, gitu ya. Itu kan tadi Kartun menyebut menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri, sebenarnya. ya. Itu Aduh. bagian dari rasa takut karena udah menghadapi cancel culture kan Mas? Oh. Lihat ya, ada orang lagi merenung ya di sini. Dia sudah mengetahui sebenarnya ini akan menjadi problem nantinya. Jadi mau tidak mau Sebenarnya statement udah harus mengetahui keluar, pada. statement minta maaf. Di sini ada harga diri, ada cup di sini. Ini ada five of cup. Ada seorang berpikir di sini. Berarti bisa kita artikan bahwa Sarwenda sudah tahu akan seperti apa dan dia harus berbuat apa. Wah, ini ternyata diramal kemarin masalah apa yang viral itu, bos. Dan kalian tahu, the power of netizen itu adalah memang luar biasa, kuat banget sekarang. Permintaan maaf 200 juta. Di sini saya ingin menyampaikan permintaan maaf, oke? Kalian nyangka gak sih artis yang selama ini dikenal kalem dan punya family goals yang baik Iya sih. tiba-tiba ngomong kasar pas lagi live Lah, sampai iya. diancam boykot sama netizen? Yes, kita lagi bahas Sarwenda. Jadi baru-baru ini Sarwenda emosi pas lagi nge-live gara-gara ngebahas masalah nafkah 200 juta Betul. rupiah dan sentilan netizen. Saking emosinya, dia sampai keceplosan bilang, "Gue juga nggak butuh duit lu." Sontak, potongan video ini langsung viral dan netizen langsung geram karena dianggap nggak mencerminkan figur publik yang baik. Betul. Meskipun dia udah bikin video permintaan maaf sambil nangis dan ngaku kalau dia cuma manusia biasa, netizen telanjur kecewa. Bahkan banyak pakar ekspresi yang bilang kalau klarifikasinya ini cuma drama teatrikal dan gimmick belaka. Aduh. Wajar nggak sih netizen sampai emosi dan mau boykot produk jualan dia? Atau menurut kalian netizennya aja yang terlalu baperan? Coba ketik opini kalian di kolom komentar. Masalahnya itu netizen ini udah mengkorek-korek gitu loh guys. Dan udah tahu bagaimana bahwa nafkah 200 juta itu nggak diberikan cuma sekali gitu katanya denger-dengar. Dan rutin diberikan oleh Ruben Onsu gitu loh bos. Dan seharusnya kagak pantas memberikan kata-kata itu kepada orang yang emang memberikan nafkah segitu besarnya. Bayangin sebulan 200 juta nih bos. Buat beli apa tuh? Dibongkar ku aing aya kabeh. Meski dipasang CCTV, pembuangan sampah liar di Jalan Tipar Tengah Mekarsari masih terus berjalan. Orang Depok. Nah, cia teh koplok micen sampah teh di mana karep. Pantesan embung sama diajak kudunan. Iya. Gitu meureun miceuna na di mana karep sia mah mau mayar. Koplok dasar. Lah sia iya. teh tuh cibok. Bagaimana Sasaran bagaimana seeutik ini mah maksudnya, tangkrak. bos? Rek kumaha ieu teh negara teh. Rakyatna ge karolol kitu. Aing geus kapeung mah Betul. gremet. Aing mah koplok belaan. Ngebul ka imah. Didurukan ku aing teh sampah teh supaya ulah jadi eta ka batu. Jadi Betul. penyakit. Cik atuh sia teh mikir seeutik mah miceun sampah teh tong di mana karep. Nah, Rada ngotak seeutik mah. jadi ini yang sulit bos. Pemerintah disuruh menuruti apa maunya masyarakat. Tapi masyarakat ada oknum-oknum yang kagak jelas. Oknum-oknum yang tidak pengen wilayahnya ini bersih. Ya seperti itu tadi, kagak ada kesadaran. Sulit, emang sulit kalau merubah habit lama ke yang baru, emang sulit. Tapi kalau tidak ditertibkan seperti Gubernur Jawa Barat, ya nanti efeknya kan banjir juga ya kan. Itu loh, merugikan mereka sendiri. Ibu-ibu ini yang bikin kota Depok bersih dan kinclong. Waduh, apa ini? Acara apa ini? Kota Depok. Depok kan? Siapa sih? Udah mulai rajin bersih-bersih. Mungkin guys. Ini bukan bersih-bersih. Yang bersih ya. Biar Depoknya kelihatan kinclong. Aduh, udah mulai sadar nih warga-warga khususnya emak-emak. Kota Depoknya harus cakep. Aduh, bagus nih. Saya mau ke rumah Arafi dulu. Ya. Dia kan warga Depok kan? Aduh. Makan sore. Aduh. Pentingnya bersih-bersih lingkungan sekitar tinggal mereka, bos.
supaya terlihat rapi dan diapresiasi nih sama Gubernur Jawa Barat. Senangnya bukan main kalau ini mah. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang emang baik dan diberikan apresiasi, pasti akan ada peningkatan selanjutnya, bos. Tapi ketika kita udah memberikan yang terbaik dan kagak ada apresiasi, pastilah ke depannya pasti malas gitu loh. Tapi ketika ada kesadaran, itu nggak berlaku, bos. Karena yang timbul adalah kesadaran dari diri mereka, pentingnya bersih-bersih. Pentingnya kebersihan di lingkungan mereka. Sudah diberi uang 500.000 per orang untuk bersih-bersih, tapi tidak dikerjakan. Wah, gimana, malah nongkrong kayaknya dilihat dari sini, bos. Nah tuh, nah nongkrong kan. Disamperin moga-moga sama KDM nih. Kayaknya nggak mungkin kalau nggak disamperin soalnya. Aduh, langsung kaget dia. Sini. Gimana? Langsung kaget. Ternyata yang muncul Gubernur Jawa Barat, bos. Mobilnya ke depan, Om. Mobilnya ke depan. Ya, coba gimana alasannya? Ini saya kasih tahu. Kan Bapak seharian 250.000 nggak dapat. Sama saya, Bapak suruh bebersih di sini, kenapa nggak dilaksanakan? Ya udah, sapu dulu duitnya. Ada punya. Mana coba lihat mana. Jangan kebiasaan. Rezeki 250 nggak datang. Dikasih 500.000-an untuk sapu, dikerjainnya cuma sebentar. Itunya udah rezeki, nggak boleh begitu. Nah, betul. Ini orang Cirebon, Pak. Udah seminggu nganggur. Aduh. Suruh nyapu-nyapu. Seminggu nganggur dikasih pekerjaan kayak gini ya, sulit banget kalau kagak dirubah habit yang kayak gini, bos. Tapi ya masih juga banyak orang yang kagak suka, kagak tahu pikirnya bagaimana. Oh, enggak. Udah dikasih sama saya gope, suruh nyapu. Saya belum. Ya belum. Malah cuma kerjanya cuma sebentar. Tuh, ke sono. Ini Pak Wali Depok. Ya. Ya. Kalau nggak ditegur, sampai beresin. aduh, bagaimana nih? Evaluasi. Bagaimana, bos? Pak, udah pasnya. Terus gampang sih, Pak. Gawe orang sih teh. Kalau datang udah gawe cah. Tadi mau kurang buat, tidak mau tadi buat. Gawe gawe. Ya, siap. Gawe lah. Dikasih 500.000 malah tengok-tengok. Apa? Itu kagak bisa, itu tengok sampai aja. Ayo, yang benar. Wah. Sulit. Biar daerahnya dibersihin. Gak pantesan Gubernur Jawa Barat ngomel-ngomel. Ya kalau kayak gini ya bagaimana kagak ngomel, bos? Dikasih 500.000 supaya bersih-bersih. Nyapu sebentar udah diem. Padahal ada tuh lahan yang emang seharusnya bisa dibersihin. Pokoknya hari ini kita bahagia. Oke guys, sekian video kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.